Shalom, selamat bertemu. Apa kabar semua? Baik, baik Ibu Pendeta Yudit, kami PKP Mawil 8 sangat bersyukur sekali karena pada sore hari ini Ibu boleh bergabung bersama dengan kami. Kami rindu sekali mendengarkan kisah hidup Ibu di dalam mengiringi Tuhan, bahkan juga dalam melayani Tuhan bersama suami tercinta Bapak Pendeta Diki almarhum. Bagi kami PKP Mawil 8, Ibu adalah sosok perempuan kuat, istri cakap di dalam memainkan peran sebagai seorang penolong dalam mendampingi suami menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Namun, sebelum kami mendengarkan kisah hidup Ibu lebih jauh, kami rindu Ibu bisa memperkenalkan diri bersama keluarga dan juga sedikit latar belakang Ibu, supaya PKP Mawil 8 bisa lebih dekat mengenal Ibu. Mari Ibu dipersilakan. Ya, salam ibu-ibu. Sebetulnya tidak ada yang istimewa di dalam diri saya. Saya juga sama seperti ibu-ibu, perempuan yang syarat dengan lemah dan juga ibu-ibu yang kadang-kadang di dalam pergumulan turun juga derajatnya ke yang paling dalam dan yang paling kelam. Itulah saya pikir sifat manusia ya. Tapi ketika Tuhan Yesus turun mengosongkan diri, menyangkal diri, itulah yang menjadi panutan saya. Manusia yang lemah, Tuhan Yesus yang dari sangat superior turun ke dalam diri saya yang sangat inferior, yang sangat hina, penuh dosa, dan juga seorang yang tidak ada apa-apanya. Sebetulnya tidak ada yang hebat di dalam diri saya, tetapi masalahnya bukan kita bisa apa enggak, masalahnya kita tuh mau apa enggak. Nah, untuk jadi yang mau apa enggak mungkin saya dulu cerita dulu sedikit aja ya. Di sini ada foto-foto saya dulu. Bukan ini aku Pi, tunggu sabar. Bernostalgia kita ya Bu ya. Ya, ini itu yang dulu tuh di atas tuh ya. Inilah masa lalu saya. Saya dulu seorang yang fanatik, tetapi saya modern. Saya dari Bandung. Bandung itu adalah kota mode, segala sesuatu datang dari Bandung. Nah, saya dulu di sekolah ada teman-teman punya grup band. Jadi kalau saya mau cerita sama anak-anak malu karena saya tidak bisa main band. Anak-anak yang bisa main band, tapi saya suka nyanyi. Nah, karena ikut-ikut nyanyi inilah saya suka nongkrong, pulang sekolah lihat band sampai satu saat lucu minta sama orang tua, "Dong, tolong beli alat band." Ya, bapak saya bilang, "Ya ampun, saya ini orang miskin, mau nggak mimpi." Saya ini paling bisa kalau ada uang beli pesantren. Jadi jauh sekali dengan saya. Akhirnya lah di dalam hal itu saya sering sama teman-teman ini ada pemain band yang terkenal The Rollies itu ya. Dulu itu dia pemain gitarisnya. Saya dekat dan suka foto-foto, lalu suka diajak main film figuran walaupun nggak apa-apa. Pokoknya senang aja begitu dapat duit. Nah, disitulah sebetulnya hidup itu saya sudah mendengar teman-teman tentang Kristen di sekolah juga. Kalau ada perpisahan mereka kasih saya kenang-kenangan salib. Tapi buat saya salib itu sangat mengerikan sekali, kafir gitu kan. Saya walaupun hidup saya modern, tapi kalau yang namanya untuk agama saya taat, saya masih sholat, puasa begitu ya. Dan kalau mendengar salib itu saya pulang ke rumah, salib itu dikubur. Tetapi rupanya itu sudah ada ya, benih itu panggilan, tetapi saya nggak mau. Sampai akhirnya teman-teman juga ada yang Kristen, dan kadang-kadang saya ada yang naksir saya, tapi karena Kristen saya rela putus ya, karena saya tidak mau mengkhianati agama saya. Sampai akhirnya ya panjang ya ceritanya, ketemu Pak Diki. Nah, beliau itu juga pemain band, tapi teman saya bilang nanti satu saat liburan ke Jakarta nanti ketemu pacar saya, katanya dia. Pacarnya itu Pak Diki, lucu kan? Tapi entah bagaimana ya, sampai akhirnya Pak Diki itu sudah mengenal
Tuhan rupanya. Jadi saya itu seringkali diinjili, tapi saya udah pasang kuda-kuda. Teman-temannya bilang, jiwa itu jiwa. Saya tahu di Kristen kan. Saya pasang kuda-kuda, dan pada itu walaupun main band, dia punya Alkitab kecil Perjanjian Baru. Kalau ketemu saya tuh tidak ditanya apel, bukannya apel, bacain Alkitab ya. Ya bosan sekali. Lama-lama ya saya akhirnya tertarik juga sama beliau. Jadi Ibu, waktu Ibu ketemu Bapak udah bertobat. Gini. Bapak udah lahir baru. Iya. Jadi dia itu menginjili saya, dan waktu menginjili saya itu ya namanya seninya sendiri, kasar gitu. Pakai Alkitab. Iya. Bisa Bang. Ya. Jadi Alkitab itu sengaja ditinggalkan di saya. Saya buka. Memang saya buka ya. Waktu Alkitab saya dibuka itu, ya udah boleh dilalukan foto ini. Mana Kak dulu tadi Mael. Waktu Alkitab dibuka itu berbicaralah kepada saya. Tapi kalau yang namanya, saya tertarik sekali Alkitab itu. Tapi yang namanya untuk namanya Yesus, buat saya itu anti sekali gitu. Sampai akhirnya Pak Diki pura-pura besoknya datang lagi. Dibaca ya itu, enggak saya pura-pura gitu. Saya dudukkan di atas pantat Alkitab itu, karena haram gitu buat saya. Tapi ada satu suara, buka. Itu panjang sekali ceritanya. Sampai satu saat ada yang mengejar saya. Jadi saya tuh walaupun hidup modern, saya cari kebenaran. Dan akhirnya Pak Diki katakan, inilah untuk kamu supaya masuk surga harus percaya Yesus. Yesus lagi. Pendeknya saya tidak tahu bagaimana ya, dalam proses yang lama Pak Diki bilang, udah deh kalau kamu nikah sama saya Kristen, saya bilang jangan ngomong-ngomong agama lah, gimana nanti aja gitu. Sampai satu saat katakan, ayo ikut saya ke gereja. Aduh haram sekali. Entah bagaimana ya, saya ada yang nonton tari di gereja itu. Pak Diki kan Katolik. Di gereja itu seperti pastornya itu seperti dipakai oleh Tuhan untuk menempelkan saya bahwa kamu tuh punya agama, kamu saya itu tetap aja masuk neraka kira-kira. Dan saya akhirnya sampai mengambil keputusan untuk percaya, dan untuk percaya itu juga lama. Tapi itu resiko, berarti saya akan diusir oleh keluarga, tahu kan keluarga fanatik. Tapi saya diam dibaptis itu ada di baptis tuh yang ada bunga tuh. Pak Diki main gitar ya, masih gondrong ya. Pak Diki itu lagi main gitar. Gereja gondrong, saya lagu dibaptis. Tapi itu di Katolik ya Bu ya? Enggak, dia diem-diem ke Protestan, di karismatik gitu. Saya dibawa, dan itu dia memenangkan jiwa. Di belakangnya itu ada 10 orang. Islam semua itu. Islam semua, dan termasuk saya. Waktu itu tanggal 10 November. Dan sejak itulah saya aktif di dalam kekristenan, tapi masih miring-miring. Kadang-kadang Pak Diki menginjil rajin sekali ya. Menginjilnya juga dia tidak tahu pakai buku Saksi Yehova lah. Pokoknya injil lah dia pikir. Sampai akhirnya saya suatu waktu ketemu dengan mahasiswa praktek dari Batu, yaitu Pak Joko Sriono ya, sama Pak Diki Pelo. Nah beliau yang meluruskan, dan kemudian beliau katakan ikut aja di Batu sekolah. Apa itu di Batu? Dan saya tentu saja meninggalkan semuanya dengan pakaian hanya di badan. Dan waktu itu saya pulang ke Bandung, dan orang tua olok-olok bawa si crossboy begitu kan. Jadi Ibu, maaf Bu, saya potong sebentar Bu. Sebelum ke Batu, Ibu sama Bapak kan udah married dulu baru ke Batu ya Bu ya? Menikah. Dan nikahnya itu Islam. Oh gitu. Ya karena waktu itu udah percaya, tapi ya orang tua bilang, kamu itu punya calon suami kok gondrong itu crossboy. Udah nikah, langsung nikah Islam. Tapi padahal Pak Diki udah percaya, dia melakukan syahadat gitu. Tapi kami rumah tangga, akhirnya ada anak 1, dia Oli waktu itu. Hampir hancur karena tidak ada Kristus. Nah sebetulnya tahun 74 itu, 77 akhirnya kami ke Batu, dan kami di situ dibentuk oleh Tuhan, dan kami pemutihan ya, istilahnya tahun 78. Iya, pemutihan. Iya. Ya, karena kami, dan disitulah saya mulai menjalani hidup yang
Ya sederhana karena udah berkeluarga, habis harus beli susu anak, harus beli buku, sekolah, sungguh sangat prihatin sekali. Bu, baik Bu, saya potong sebentar Bu. Jadi kalau melihat latar belakang tadi, ya pasti Ibu sempat main film, ikut Ya itu musik. bukan bintang film ya kalau Ya sekarang. enggak, walaupun jadi figuran juga itu udah artis. Pasti ada duit ya Bu ya. Nah tiba-tiba Ibu harus masuk dalam pembentukan, kita tahulah pembentukan di kampus seperti apa. Hidup Ya, dalam kesederhanaan luar biasa. Apa yang ada di pikiran Ibu tentang Tuhan? ya yang buat saya itu kok ada seorang yang mau menyelamatkan saya. Seorang yang mau mati buat saya itu belum saya dengar. Saya begitu berharga. Masuk di Batu kecewa karena mereka juga kakak-kakak tingkat semua diam. Tapi saya tulus waktu itu. Kalau yang ada di pikiran saya itu saya mau ikut Tuhan, hanya itu. That's it, nggak ada pikiran lain. Ada kekecewaan. Memang ada yang mau mundur juga, Yesus itu kok pada gitu orang Kristen itu. Apakah benar ini Yesus itu Tuhan? Tapi dikuatkan oleh kisah Rasul itu kan, bahwa di kolong langit ini nggak ada yang membuat kamu selamat, hanya Dia. Itu saya pegang teguh. Dan saya waktu itu sangat susah hidup itu, tapi saya senang karena saya merasa memiliki Yesus. Orang tua saya waktu itu masih punya tanah-tanah. Mereka jual, hak milik saya juga nggak dikasih, saya juga tidak diberi apa-apa. Tapi saya memiliki keluarga baru di dalam Yesus yang mengasihi, dan keluarga baru, dan juga di Batu itu pembentukan prihatin, turun naik ke asrama, ambil nasi di rantang dibagi 4. Anak saya waktu itu hamil lagi kedua, Roy di situ, saya masih kuliah, nasi 1 rantang dibagi 4, belum anak-anak minum susu. Tapi satu hal, bahwa saya itu ikut Yesus, itu yang membuat senang. Iya. Itulah kekuatan kita ya Bu. Ya baik Bu. Jadi Bu, setelah pembentukan di Batu, kemudian Ibu bersama Bapak mulai terjun pelayanan. Ya, itu dimulai di Bapak udah jadi staf kan, akhirnya tamat, ditawarin di Persekutuan Doa di Jakarta, itu salah satunya sponsor kami. Ini ada, saya nggak bisa begitu banyak foto itu. Kemudian mereka menawarkan, tapi Bapak itu juga orangnya yang taat kepada staf pimpinan waktu itu. Kamu potensi, kamu nggak usah mandiri ke sana kemari, gabung aja dengan YPPI, dan langsung Bapak masuk Departemen PI. Nah di Departemen PI itulah membentuk perwakilan ya di Sumatera, seperti dulu ada Pak EPT ya, ada Pak siapa tuh di Siantar, ada Pak Siahaan, di Medan ada Pak Pasaribu ya. Iya, MT Pasaribu ya. Ya dengan bentuk. Nah disitulah berkembang, dan kami di Surabaya itulah cikal bakal akhirnya menjadi GMII pertama di Surabaya itulah. Baik Bu, jadi setelah Ibu bersama Bapak melayani di Departemen Misi YPPI, kemudian ada pelayanan di gereja, kami lihat di video itu, beberapa gereja di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kami pengen nanya pada Ibu ya, apa sih suka dukanya menjadi seorang istri gembala, mendampingi suami menggembalakan jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain? Iya. Apa suka dukanya? Saya tidak punya motivasi pilihan waktu itu. Saya hanya sekali lagi saya taat. Saya ditaruh juga di Jakarta di Priuk. Di situ juga banyak kan janda-janda naik hotel, sepeda, banjir. Tapi senang. Di Surabaya pun begitu. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan ke Amerika atau apa. Yang penting bahwa saya itu ikut suami melayani, dan suami saya hamba Tuhan. Itu aja kesukaan saya, kemanapun dia pergi, kamu ikut saya ya. Iya, ada uang, nggak ada uang, kadang-kadang kalau melayani di tempat bahasa ada uang, besok-besoknya di mana saja pun saya tidak pernah mikir anak mau sekolah kan, sekolah juga biaya. Bapak bilang udah deh urusan Tuhan aja, yang penting kita melayani aja. Kayak ekstrim begitu, anak itu nanti Tuhan urus. Bagaimana caranya Tuhan urus? Nggak tahu, saya juga hanya mau aja ikut dan percaya seperti polos seperti itu. Dan akhirnya memang terbentuklah GMII ya di Surabaya pertama kali itu dulu di Bioskop Ria. Bioskop itu besar sekali namanya. Waktu itu musim film Catatan Sibuk. Sampai Bapak pegang jemaat itu disindir-sindir. Inilah dia pendeta Bioskop Ria dengan tema khotbah Catatan Si Boy begitu ya. Olok-olok begitu. Tapi ya
Ya suka duka sampai akhirnya gereja itu makin besar, dipindahkanlah ke Jakarta oleh YPPI. YPPI tidak jelas dulu itu gereja itu sinode atau apa ya, persekutuan dua ya, gaduh-gaduh lah begitu. Bapak juga belum sekolah mengenai gereja, nggak ahli, tapi ya di Jakarta inilah beliau mengembangkan pendidikan mengenai eklesiologi kegerejaan. Itulah baru ketemu bahwa gereja dengan persekutuan itu sangat sulit gitu dibedakan secara untuk mengumpulkan orang di persekutuan dua memang baik, tapi secara doktrin gaduh-gaduh soal baptisan, soal itu kamu itu karena oikumene ya Bu ya, karena oikumene kan persekutuan ya Bu ya. Sinodenya juga bingung, ini sinode mana sih, Jakarta nggak waktu itu pimpinan Pak Danilan itu di Batu, soal itu aja ribut kepentingan soal uang. Berapa kali GMI pecah karena tidak jelas aturan. Semakin Bapak sekolah, semakin mengertilah perbedaan. Ini gereja, ini yayasan. Dan untuk membentuk itu semua, itu tidak mudah ya. Dan banyak, karena memang sejarahnya gereja kami dari YPPI, dari Persekutuan Dua bertumbuh, dari kebangunan rohani, orang-orang dimenangkan, karena orang-orang dari gereja-gereja lama yang tidak terurus masuk jadi GMI. Sebaliknya juga orang-orang yang non Kristen juga banyak. Nah itulah, tapi ya memang sebelumnya juga saya juga praktik juga di pedalaman, di desa gitu ya, dengan anak dua. Dengan masuk di desa waktu itu di Kalimantan Barat masih banyak kafirnya hidup. Saya ngambil air di sungai untuk minum semua alami. Tapi kalau yang nggak punya anak nggak apa-apa ya. Tapi saya kan punya anak. Kalau saya nggak punya makanan di desa susah makan. Saya cari rebung, saya cari kayu bakar sampai saya pandai gitu membelah kayu bakar ya. Nyari rebung mendaki. Lalu di situ banyak orang-orang kafir di kiri kanan, dan buah pelayanan itu hasilnya ya pendeta Asun tuh ya yang di Ngabang ya. Sama ada beberapa sebetulnya mungkin dengan waktu itu mungkin Pak Herman Adi masih kecil kali, nggak inget dia, sama Pak Ajun itu mungkin masih kecil ya, itu di daerah namanya itu Batang Tarang ya, yang Kalimantan Barat. Dan anak saya juga pernah hanyut di sungai dengan ketinggian, dan pada waktu itu saya senang aja. Kenapa? Yang saya lihat itu jiwa-jiwa orang-orang dilepaskan, banyak puasa gelap, banyak gong-gong suka manggil hantu dikumpulkan, KKR, saya ngajar juga buta huruf, saya juga dianggap jadi dokter di kampung, padahal dulu kan di 3 ada P3. Iya Bu, jadi Ibu begitu menikmati pelayanan ya, terlihat Ibu pelayanan sampai ke pedalaman Kalimantan, dan juga Bapak dan Ibu pelayanan sampai ke luar negeri, ke LA ya Bu ya. Ya itu, waktu jauh itu. Gimana itu rasanya Bu, dari pedalaman tiba-tiba sampai ke luar negeri? Itu mula-mulanya begini, kita kan ada gereja di sana dibuka oleh Bapak Sekretari, beliau student nggak boleh jadi, nggak punya working permit kan, harus real church, pastor. Jadi jadilah di sana juga kekacauan doktrin. Bapak itu sebetulnya baru diangkat sekum di GMI oleh Pak Oktar dulu ya, ketua sinode. Baru 6 bulan diutus ke sana untuk memperbaiki doktrin. Hanya diutus 6 bulan, tapi jemaat nggak lepas. Akhirnya kami 1 periode lah di sana. Nah dalam 1 periode itulah, inilah pertama youth itu ya, ada anak-anak muda yang student gitu, tapi ada juga yang nikah sama bule dan sebagainya. Dan ini juga saya di fall session, saya ambil sekolah di situ bahasa Inggris. Kemudian itulah rumah yang depan itu, depan rumah kami halaman ya. Sebetulnya saya senang ya karena masuk ke negara superpower, adu kuasa, dan saya merasa mapan. Tapi disitulah Bapak harus mengikuti persidangan sinode. Tujuannya mengikuti persidangan. Tapi di persidangan itu tahun 2000 itu terpilih. Nah, waktu terpilih itu Bapak nggak bilang saya, tapi majelis pulang, dia bilang, Pak Diki nggak pulang lagi. Why? Katanya dia terpilih. Dia nggak bilang sama ibu karena ibu udah betah di Amerika, pasti nggak mau pulang. Oh, jadi saya harus pulang ya. Artinya saya harus tinggalkan kemapanan ini.
Ya saya kembali kepada panggilan mula-mula ya, bahwa saya itu teman-teman di Amerika bilang, ngapain kamu pulang lagi Krismon waktu itu tahun 78 ya. Di sini lagi huru-hara, ngapain? Terus saya bilang sama teman-teman, tanya aja sama Tuhan Yesus, ngapain juga kamu di Amerika? Buat kami itu panggilan surgawi itu jauh lebih penting daripada kemapanan. It's okay lah. Bapak bilang pulang, sudah pulang. Ngapain katanya itu, kalau kamu di Amerika kamu dapat jiwa-jiwa itu hanya dari akuarium, artinya terbatas. Tapi kalau kamu di negeri kita, lautan luas, masih banyak. Jadi pulanglah, relakan hati. Akhirnya saya pamit sama majelis jemaat, mereka bilang, kenapa begitu cepat? Kenapa? 1 periode lagi. Saya bilang, ya kami harus rela kepada pemimpin dan kami harus pulang dengan hati sedih. Ya, baik Bu, sebelum lanjut Bu, saya mau nanya sama Ibu. Di Amerika udah hidup nikmat, tiba-tiba harus kembali ke Indonesia. Dalam hati Ibu ada rasa penyesalan enggak? Ya pastilah menangis karena saya udah senang. Ada alat-alat yang sudah mungkin mau sampai mobil juga ditinggal semua. Tidak memikirkan apa-apa, saya harus pulang dengan Bapak bilang pulang cepat, sudahlah pulang karena nanti kita jalan-jalan. Akhirnya saya tahun itu pulang ya. Pulang itu saya tahu kayak bisa jamin hidup aja kata saya. Kantor sinode aja nggak punya, mobil aja nggak punya, kayak odong-odong. Udah deh saya mau kerja, saya cari duit. Nanti Bapak belikan mobil, sombong gitu. Karena saya bisa bawa mobil di Amerika juga ya. Kalau bawa mobil itu lumayan gitu. Per hournya bisa $8, kalau seminggu bisa berapa gitu, sebulan, setahun bisa beli mobil begitu. Jadi udahlah Bapak sendiri aja, nanti saya kerja. Gila banget katanya, kamu wah udah berubah ya di Amerika. Ya sudah, kamu berdoa aja gitu. Nah di dalam doa itu tentu saya harus ya Tuhan, janganlah kehendakku yang jadi, keinginanku ya maunya begini, ya enggak mau lah yang susah-susah. Tapi jangan keinginan Tuhan. Dan Tuhan jawabnya, iya, ikut keinginanku. Kembali saya harus taat. Dan saya ingat bahwa ada nyanyiannya dulu kan di 3. Kalau kita jalan sertai Tuhan, kalau kita taat pasti ada berkat. Berkatnya begitu taat ada berkat. Berkatnya apa? Bukan materi. Saya masuk ke situ, ada rumah, mobil odong-odong. Jadi Bapak waktu itu dipercayakan juga di PII ya sebagai wakil sekretaris. Itu kalau pendeta-pendeta di PII itu kalau rapat tuh di hotel-hotel mobilnya mewah-mewah. Kalau kami pakai mobil kiri yang mogok rumah pun jauh. Waktu itu udah capek sampai waktu di hotel tuh kan pakai vali, Pak, mari saya parkirkan. Tukang parkirnya gini, melihat Bapak dari atas ke bawah ya. Tampak bonafit, tapi mobilnya kayak begini gitu ya. Tapi Bapak bilang, apain kamu lihat saya? Emang harga diri gue dari mobil katanya gitu. Pergi sana cepet gitu. Saya masih ingat itu Bapak itu masih orangnya harga dirinya bukan di situ. Bukan makin mobilnya bagus harga dirinya, tapi ketaatan. Dan saya ingat waktu itu saya boleh taat. Kita jalan-jalan katanya Bapak. Mari, mana tuh kan jalan-jalannya itu di mana jalan-jalannya? Saya pikir ini dia jalan-jalan pedalaman. Jadi kami itulah ada ibu-ibu dari Balikpapan, buka-buka pos ya di Separi, di Gunung Bayang, di di Besaki ya, Tebisak. Ya itulah tempatnya. Tapi lihat di dalamnya ada jiwa-jiwa dan lagi-lagi menyenangkan Tuhan dari jiwa-jiwa di situ. Itulah panggilan. Jadi saya lupa, nggak pernah lagi mikirin Amerika. Goodbye Amerika, negara orang, tapi itulah Bapak resmikan itu ya. Dari desa ke desa kami keliling. Biasanya kalau Bapak ikut ke desa, jadi ini tahun 2000 awal ya, tapi tahun 2005, 2010 mulai saya ikut. Kalau ikut karena Bapak harus mendirikan itu ya. Saya hanya minta kalau pergi harus ada proyek saya apa? PAUD. Jadi saya mengimpartasi PAUD kepada pendeta-pendeta, kepada majelis, kepada guru-guru. Apa itu PAUD? Mengapa kita harus PAUD? Apa hubungannya dengan gereja? Apa efeknya pemerintah
Puji Tuhan karena saya mengimpartasi aja. Kalau saya Bapak ngajari PPN pun saya mengimpartasi PAUD. Sehingga tapi sekarang sejak itu berhenti, jadi saya tidak tahu PAUD-nya seperti apa. Sejak Bapak tidak di sinode saya tidak mengerti. Kemudian makanya berdiri gedung PAUD seperti di Pekanbaru, ya, di Sintang, di mana-mana. Saya memang tidak terjun dari guru PAUD karena saya tidak mungkin, tapi mengimpartasi apa itu PAUD, motivasi itulah. Saya ikut ada program di pedalaman. Sebetulnya ada foto-foto di mana saya harus naik tidur sungai, tidur di papan bersama anak-anak. Saya mendoakan ibu-ibu hamil dan sebagainya supaya melahirkan PAUD itu dari 0 tahun sampai 6 itu masa usia dini. Nah, baik Bu, jadi ketika Ibu terjun dalam pelayanan bersama Bapak sampai ke pedalaman, menikmati apa yang dilakukan, pada akhirnya Amerika dilupakan ya Bu ya? Tidak ada lagi ingatan. Saya ingat apa? Baik Bu. Lalu Bapak waktu 2005 itulah Bapak jadi Ketua Umum Sinode ya Bu ya? 2005, 5 tahun. 2005 kan 2010. Lalu 2010 sampai 2015. 2007 itulah sakit ya. Itu mulai sakit. Jadi Bapak itu sakit itu tahun berapa Bu? Sebetulnya sudah lama, tahun 2007. 2007. Iya, karena gula ya. Gula itu lebih jahat dari kanker. Makanya saya mohon kepada suami-suami ibu-ibu ini hati-hati dengan gula. Kemudian karena seperti kanker mulai rusak ginjalnya, dan pada waktu itu Bapak juga udah sekarat sebetulnya waktu itu, dan saya di 2007 itu Bu, di 2007 ya, dan saya mulai berdoa, Tuhan berapa sih kami dipanggil bukan cangkok ginjal, nggak ada yang cocok keluarga, jadi hanya ada 2 jalan Bapak, di darah, repot, atau di cangkok. Tapi kalau cangkok itu mahal, dan saya waktu itu saya tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Adapun rumah orang itulah sinode juga ya. Tapi yang dipikir ya terus aja buka, belum terpikir finansial, punya gedung apa. Pokoknya buka terus di mana-mana. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ya saya akan mengakhiri hidup dengan suami saya mungkin. Itu Tuhan, kalau memang dia masih Tuhan pakai, saya percaya Tuhan ada mujizat. Dia udah rusak, mana ada mujizat. Jalannya itu harus cangkok. Terus saya berdoa dulu, berapa harga cangkok? Ratusan juta. Dan saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak punya apa-apa. Saya teringat firman Tuhan Mazmur 171. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Dengan sedih saya bilang, Tuhan, andai dia masih dipakai Tuhan, pasti Engkau buka jalan, caranya nggak tahu bagaimana. Tapi kalau tidak, ya siapkan Kamila untuk pergi dari dulu itu. Saya siapkan, tetapi ya berat. Tapi saya waktu itu karena Tuhan tahu ya saya belum siap ditinggal, jadi saya terus minta mujizat. Dan memang ada waktu karena Tuhan, kadang-kadang Tuhan katakan iya dan tidak. Tapi waktu itu iya, berarti ada rencana Tuhan. Kalau aku hidup, itu harus berhasil buah. Dan memang gereja ini harus dibenahi terus. Sehingga waktu itu saya tiba-tiba di rumah sakit itu ada telepon dari Hong Kong. Di Hong Kong bilang gini, katanya, kenapa kalian itu ditelepon nggak diangkat-angkat? Saya bilang, Bapak lagi sakit, saya udah nggak aktif. Sakit apa? Ginjal. Oh, ginjal mau gampang, bawa aja ke Cina. Ini kita beli ganti. Aduh, ya yuk, bawa banyak duit. Kami ini dari mana? Katanya hamba Tuhan, beriman. Di situ saya merenungkan apa? Saya bilang ini tuh artinya apa? Rupanya mereka menyiapkan untuk membawa Bapak dari Hong Kong ke Cina. Berobat. Dan selama di Cina itulah 6 bulan nunggu ginjal, nunggu dicangkok, dan susah sekali karena menghadapi Olimpiade waktu itu ya. Mau ke 2007 itu, dan saya sama Bapak nggak dapet ginjal, akhirnya saya putus asa. Saya tanya, Bapak udah sesak, udah terguling-guling di rumah sakit berdiri, saya nggak bisa bahasa Cina, saya cuma bisa puyau. Tapi pada waktu itu saya dipakai Tuhan untuk menginjili kiri kanan. Bayangkan, saya tidak bisa bahasa, tapi orang terima Yesus, aneh juga, bin ajaib. Di Cina itu, saya cuma pakai bahasa Cina sepotong-potong kalau belanja, makan, dan
banyak sekali penderitaan di situ, tapi teman-teman itu misioneri di Cina luar biasa bergandengan tangan menjaga Bapak. Salah satunya sekarang sudah jadi ketua sinode. Iya. Bu, sebentar Bu, saya mau nanya Bu. Dalam kondisi Bapak berjuang antara hidup dan mati, Iya. ya, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Apakah Ibu masih percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa?